Haleluya, haleluya. Sebagaimana pujian ini kebangkitan Tuhan menjadikan kita baru, kita menjadi manusia baru, kita menjadi ciptaan yang baru. Haleluya, yang senantiasa memikirkan perkara-perkara yang di atas, memikirkan hal-hal yang dari roh. Haleluya. Masih kita angkat pujian kita, ku kan bangkit. Haleluya. Umat pilihan Allah dengan panggilannya, ku mengenali firman-Nya seorang lawannya. Ku berdiri dari bangsa ini, mari maju umat kemenangan. Mari kita semua, mari kita semua.
Dan tiba saatnya kami buka ruang kesaksian. Bagi saudara yang mau menyaksikan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kami persilakan. Kita angkat pujian kita, di mana kau berada. Di mana kau berada?
Haleluya, puji Tuhan. Demikianlah persembahan pujian dari Sangkor yang menyaksikan di tengah getirnya hidup kita tetap memandang kepada Tuhan, maka kita boleh kekuatan untuk melewati setiap rintangan. Dan kita akan berikan persembahan kita dan siapkan hati kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa di surga, Engkau sungguh sangat baik. Kami mengalami kasih-Mu sepanjang minggu ini. Kami boleh melihat kebesaran dan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau melindungi kami, memelihara, menyediakan apa yang kami butuhkan. Dan hari ini kami datang Tuhan bersyukur kepadamu, mempersembahkan puji-pujian kami, ucapan-ucapan bibir kami. Biarlah semuanya boleh memuliakan Tuhan. Juga membuat persembahan kami rindu. Persembahan kami juga berkenan kepada Tuhan. Dan kami percaya kasih Tuhan berlimpah. Kau balaskan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami berikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Tangkap pujian kita, satu kota tanpa malam. Kita berikan persembahan kita. Kota tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa surga yang mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhan. Aku rindu ke sana bersama Dia. Satu kota tanpa malam. Haleluya. Di Yerusalem baru, di rumah Bapa surga yang mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhan. Aku rindu ke sana bersama Dia. Oh ini harapanku. Tujuan hidupku dalam hidupku, Haleluya. bertemu dengan Yesusku, Raja damai, Raja damai dalam hidupku. Oh ini harapanku. Tujuan hidupku dalam hidupku, ingin bertemu dengan Yesusku. Amin. Berkata satu kota tanpa malam. Kota tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa surga yang mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhan. Aku rindu ke sana bersama Dia. Oh ini harapanku. Tujuan hidupku dalam hidupku, ingin bertemu dengan Yesusku, Raja damai, Raja damai dalam hidupku. Haleluya. Puji Tuhan. Pujian kita ini boleh digenapi bagi kita jika kita konsisten mengikuti jejaknya Kristus. Kematian dan kebangkitan dalam keadaan apapun, kita mampu melakukan kehendak Tuhan, hidup di dalam kehendaknya, sehingga kita senantiasa berkenan kepadanya. Kita boleh mengikuti jejaknya Tuhan, maka kita akan
sampai ke Yerusalem baru. Itulah kerinduan kita, perjuangan kita. Dan hari ini kita siapkan hati kita untuk diberkati Tuhan. Kita siapkan pikiran kita untuk menikmati kasih Tuhan. Itu firman pengajarannya yang membuat kita semakin memahami, mengerti rancangan Tuhan bagi kita, sehingga kita mengerti pengharapan apa yang ada bagi kita. Selanjutnya kita semua bangkit berdiri untuk kita sambut firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, firman-Mu sungguh ajaib. membutuhkan pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak mengerti apa yang harus kami perbuat tanpa tuntunan pimpinan oleh Tuhan Yesus. Dan itulah sebabnya kami selalu datang. Engkau menuntun kami, apapun keadaan kami, perjalanan apapun yang kami hadapi. Tuntunan Tuhanlah membuat kami kuat. Tuntunan Tuhanlah membuat kami berhasil. Sampai pada siang hari ini Tuhan Yesus, kami boleh ada karena sudah kami melihat Engkau menuntun kami. Hari-hari yang kami jalani ini kami tidak berjalan sendiri.
tapi kami melihat penyertaan Tuhan. Kami melihat tangan Tuhan yang selalu menopang kami. Kami ada hari ini karena kemurahan Tuhan saja. Itulah sebabnya kami memuji Engkau, kami menyembah-Mu Tuhan. Banyak hal yang sudah Engkau lakukan bagi kami, menyelamatkan nyawa kami. Dan Engkau terus menuntun kami Tuhan, sampai Engkau menyediakan bagi kami kota mempelai, kota Yerusalem baru. Pimpin kami, terlebih di hari-hari yang kami jalani ini. Engkau sudah menyelamatkan kami, tapi kami harus mengikuti jejaknya Tuhan, agar keselamatan itu tidak berakhir hanya di dunia ini, tapi keselamatan yang kekal Engkau berikan bagi kami. Urapi kami, beri hati bagi kami untuk mengerti firman-Mu. Hanya dengan urapan Roh Kuduslah kami dapat tanggap mengerti akan firman-Mu. Segala pekerjaan iblis, kuasa gelap apapun bentuknya, yang mencoba menghalangi kami saat menerima firman-Mu, bersatu hati kami menolaknya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa iblis kami usir keluar pergi oleh kuasa darah Yesus. Malaikat memagari kami dari luar sampai ke ruangan ini. Keterangan dan damai sejahtera untuk menikmati firman dan perjamuan kudus yang Engkau sediakan bagi kami. Kami sambut firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, kita bersyukur pada kesempatan siang hari ini, kasih dan kemurahan Tuhan bagi kita yang sudah menuntun kita sampai pada hari ini. Kita bisa berada di hadirat Tuhan, berada di ibadah ini saudara-saudara. Tentu sepanjang minggu kita mengalami banyak pergumulan, tapi jika kita bisa ada hari ini adalah karena kemurahan dan pertolongan Tuhan bagi kita semua saudara-saudara. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami menyampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Sekali lagi salam. Ya, Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara, masih kita tekuni firman pengajaran. Tentu harapan saya saudara punya kerinduan untuk mengerti firman pengajaran ini. Ya, kalau tidak punya kerinduan, apapun upaya saya menyampaikan semampu saya, saudara tidak mengerti. Tapi jika saudara punya kerinduan, saya selalu berdoa agar penyampaian saya sangat sederhana dapat dimengerti. Saudara-saudara, setelah kita mengerti, tidak ragu-ragu untuk mempraktekkan saudara-saudara. Karena nggak mengertinya, kita seringkali kita ragu-ragu untuk mempraktekkan firman dalam hidup kita. Tetapi jika kita sudah mengerti, jelas, tahu apa sasarannya, apa tujuannya, nggak ragu-ragu kita saudara-saudara. Nah, tema kita beberapa hari ini ke depan juga masih saudara-saudara, orang yang diselamatkan itu, ya, kita diselamatkan untuk mengikuti jejaknya Tuhan Yesus. Jadi kita tidak diselamatkan hanya untuk di dunia ini. Kan keselamatan itu diselamatkan kita dari sakit penyakit, diselamatkan ekonomi kita, banyak hal yang sudah kita menikmati keselamatan, tapi tidak hanya untuk di bumi ini. Makanya keselamatan itu harus meningkat saudara-saudara. Keselamatan memang Tuhan berikan bagi kita cuma-cuma, gratis, bukan dengan kekuatan. Kita selamat bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita baik lalu diselamatkan, tidak. Keselamatan itu anugerah Tuhan, diberikan Tuhan bagi kita tanpa apa-apa pun kita berbuat. Diampuni kita, dihapus segala dosa kita, kita diselamatkan. Jadi keselamatan itu adalah pemberian Tuhan bagi kita. Tapi tidak cukup begitu saudara-saudara. Ya, banyak juga ajarannya, udahlah kita selamat, sehebat apapun dosa kita ya selamat saudara-saudara. Lalu sampai ada teologi yang memang mengatakan begitu, ya kita selamat bukan karena perbuatan kita. Kalau perbuatan kita selamat, tidak seorang pun selamat. Lalu hanya mengerti di situ saja saudara-saudara. Tapi di pengajaran ini sangat mengerti kita. Ketika Tuhan sudah menyelamatkan kita, ya kita harus mengikuti jejaknya. Nah, mengikuti jejaknya ini kita, saudara-saudara. Kita berjuang mengikuti jejaknya. Ya, dua mestinya nanti, saudara-saudara. Tapi bagian pertama ini dulu. Yang pertama mengikuti jejaknya. Besok lagi makin meningkat lagi mengikuti suaranya, jejaknya dulu, jejaknya ikuti. Meningkat lagi suaranya. Gembala itu begitu, saudara. Ikuti jejaknya, kemana ini nanti gembala ikuti.
Lalu suaranya diperdengarkan suaranya, saudara-saudara. Nah ini kita, ya domba-dombanya Tuhan. Kalau saya sebutkan orang yang diselamatkan, ya kita diselamatkan, saudara-saudara. Ya buktinya kemarin sudah kita baca Injil Matius pasal yang keempat. Manusia yang buruk keadaannya Tuhan ubah, ya sehingga mendapat keselamatan. Buruk keadaannya, masih kita ulangi dulu ayat ini, Matius pasal yang keempat. Ya Matius pasal yang keempat, saudara-saudara, kita baca ayat yang ke-23. Saudara, kalau keadaan kita buruk, itu saat tepat untuk datang kepada Tuhan. Jangan keadaannya sudah buruk tinggalkan Tuhan. Ekonominya hancur-hancuran malah tinggalkan Tuhan. Rumah tangga hancuran, anak-anak gak teratur malah tinggalkan Tuhan. Gimana cara mendapat perbaikan? Ya, justru keadaan kita buruklah kita datang kepada Tuhan. Dan itu yang dicari Tuhan. Tuhan selalu cari yang hilang, cari yang buruk. Kita harus datang kepada Tuhan. Kalau kita nggak datang, walaupun gimana cara Tuhan, nggak mau. Mesti kita yang datang, saudara-saudara, ya. Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-23 mulai kita baca. Ya, kita baca serentak semua, 1, 2, 3. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. 24. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Saudara-saudara, dibawalah kepada Yesus semua yang buruk keadaannya. Saudara, mesti kita lihat, saya pun bersyukur karena kualaminya buruk keadaan saya, maka saya datang kepada Tuhan. Gak ada yang bisa mengubah keadaan saya, ekonomi saya, pribadi saya, masa depan saya. Gak ada yang bisa mengubah kecuali saya datang, dibawa. Orang tua saya membawa kepada Tuhan. Masih tahun 79, ini mama saya sudah dibawa, masih SMP saya waktu itu, dah kau ikut ini firman, dengarkan dulu. Sudah datang Perbarita Noli ke kampung kami, sudah senang saya mendengarkan, oh hebat kali. Ya, berubahlah keadaan kami, ekonomi kami berubah, kami pun berubah, dan sampai hari ini keadaan yang buruk itulah membuat kita segera cari Tuhan. Apa saja kelakuan kita buruk, aduh kelakuan saya mempermalukan ini. Kadang-kadang kan tahu sudah kelakuan kita buruk, malu kita, aduh kenapa lah aku begitu tadi. Penyesalan bagi kita. Kan banyak orang sekarang penyesalan akhirnya. Ya, dulu mulai lakukan itu hebat, tapi lama-lama, aduh ngeri kali, buruk. Ya, makanya ketika kita mengalami hal yang buruk, keadaan ekonomi kita, karakter kita, masa depan kita, ayolah datang kepada Tuhan. Atau bagi ayat ini, dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya. Ya, istri bawa, anak-anak, ayo bawa dalam doa. Tuhan, ini buruk keadaan anak saya ini, masa depannya Tuhan, bawa. Gimana caranya? Mulai dari mendoakan. Diingatkan, gimana kau berdoa apa enggak, ke gereja enggak? Ya, dibawa saudara-saudara, bawa. Dan pasti satu saat kalau kita bawa kepada Tuhan, pasti Tuhan yang ubah, bukan kita yang mengubah. Tuhan yang mengubah. Tuhan yang mengubah, saudara-saudara. Ya, jadi dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya. Ada 5 yang membuat keadaan buruk, saudara-saudara. Ada 5 kemarin di PA sudah saya sebutkan. Mulai dari sakit penyakit. Ya, coba kalau orang sakit banyak kali pengeluaran, saudara-saudara. Sehatnya kita maka enak. Kalau sudah sakit, aduh, ya, kalau istri yang sakit, suami selalu ngurus gimana ini sakit. Ya, atau kebalikan, anak-anak sakit, siapapun, aduh, buruk keadaan kita, saudara-saudara. Ya, ini membuat buruk, ya, sakit penyakit, ya, sengsara karena dosa-dosa, ya, sengsara karena kelakuan dosa, kerasukan, ya, iblis suka masuk di hati, di dalam manusia, dirasuk oleh iblis. Iblis suka tinggal di tubuh manusia, karena tubuh manusia ini 2 rebutan, saudara-saudara. Kalau bukan roh Tuhan di tubuh kita, maka iblis, ya, iblis juga selalu mencari tempat di tubuh manusia. Ya, kerasukan,
sakit ayan, dan yang kelima lumpuh. Lalu kita baca ayat ini, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Ya, semua disembuhkan oleh Tuhan. Itu artinya Tuhan mengubah segala keadaan yang buruk menjadi baik. Itulah kuasa Tuhan, saudara-saudara. Ya, semua 5 keadaan membuat buruk, Tuhan sembuhkan mereka. Tetapi setelah sembuh, kita baca ayat yang ke-25. Ya, kita baca ayat 25. Setelah mereka disembuhkan, setelah mereka diselamatkan. Sembuh ini bahasa dalamnya itu selamat, diselamatkan dari sakit penyakit, diselamatkan dari kuasa setan, diselamatkan dari kesengsaraan. Sudah diselamatkan, saudara-saudara, ya. Lalu ayat 25 kita baca 1, 2, 3. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Nah, setelah terjadi keselamatan, kesembuhan, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Nah, inilah yang saya sebutkan, orang selamat, orang yang sudah diselamatkan Tuhan, atau kita yang sudah diselamatkan Tuhan, kita harus meningkat, yaitu kita harus mengikuti Tuhan Yesus. Ya, mengikuti jejaknya. Kemarin saya sebutkan istilahnya mengikuti jejaknya, saudara-saudara sekalian. Ya, mengikuti jejaknya Tuhan. Ya, jangan orang diselamatkan tidak mengikuti jejaknya, nggak sampai, saudara-saudara. Keselamatan hanya sembuh jasmani, berkati jasmani, tapi ke depan tidak mendapat apa-apa, saudara-saudara. Ya, mengikuti jejaknya Tuhan. Ya, 3 juga ini, saudara-saudara, 3 jejak Tuhan yang harus kita ikuti. Ya, pertama adalah jejak kematian. Kalau kita mati bersama dengan Kristus, kita bangkit bersama dengan Kristus. Jadi jejak pertama adalah jejak kematian atau pengalaman kematian. Setelah kita diselamatkan, ada pengalaman, ada jejak salib ini atau jejak kematian, saudara-saudara. Ya. Lalu yang kedua adalah jejak kebangkitan. Mati, bangkit, baru nanti terakhir jejak kemuliaan. Jadi 3 tahap ini. Mati, bangkit, dipermuliakan. Kalau matinya nggak benar, matinya palsu, pura-pura mati, setengah mati, nanti bangkitnya juga begitu, kemuliaan juga begitu, saudara-saudara. Kita harus mati bersama dengan Kristus. Kapan kita mulai mati bersama dengan Kristus? Nah, saudara-saudara yang belum baptisan, ini kemarin sudah saya bagikan formulir baptisan, ya, diisi. Saudara-saudara yang belum baptisan air harus baptisan seperti Tuhan Yesus. Kenapa kita dibaptiskan, saudara-saudara? Supaya kita mati bersama dengan Kristus. Jadi baptisan itu adalah acara penguburan orang mati. Jadi saudara-saudara yang dibaptis itu orang-orang yang sudah mati itu, mati terhadap dosanya. Ya, lalu dikuburkan. Supaya apa? Dosanya nggak bangkit lagi. Orang yang sudah dibaptis, udah dibaptis ya tahun yang lalu, tapi masih dosanya masih di sini. Nah, inilah belum mati waktu dia dikuburkan, setengah mati, diselamkan, saudara-saudara. Makanya saudara, setelah saudara isi nanti formulir baptisan, maka ada kesempatan untuk penataran baptisan. Ya, diserahkan nanti kalau sudah diisi, serahkan biar tahu saya. Termasuk dulu itu bapaknya, calon bapak itu, Pak Siagian, ya, yang belum baptisan. Nanti ada saatnya untuk saya kasih penataran lalu baptisan, saudara-saudara. Mati bersama Kristus, Roma, coba kita baca ini. Mati bersama Kristus. Langkah pertama, kalau nggak mati bersama Kristus, nggak bangkit dan nggak dipermuliakan, saudara-saudara. Harus ikuti ini. Jejak pertama adalah mati bersama dengan Kristus. Ya, jadi kalau baptisannya nggak benar, nggak nyampe ini, saudara-saudara. Nggak nyampe. Makanya mengikuti teladan Tuhan, salah satu ditanya Yohanes Pembaptis, semestinya aku ya Tuhan Yesus kau baptis, kenapa? Jadi Yesus yang datang untuk kau baptiskan. Apa kata Tuhan? Aku memberikan, menggenapkan kehendaknya Tuhan. Roma pasal yang ke-6. Ya, Roma pasal yang ke-6. Ya, ayat yang ke-1 mulai, saudara-saudara, kita baca Roma 6 ayat 1, mulai 1, 2, 3.
Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? 2. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Terus, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi baptisan itu acara penguburan, saudara-saudara. Menguburkan, ya, menguburkan dosa-dosanya. Makanya baptisan harus ditenggelamkan semua. Ya, nggak boleh dada tangannya. Udah aku dibaptiskan tapi tanganku jangan, biar pandai ini berbohong, mencuri, nampar orang. Harus tenggelamkan semua, harus mati, dikubur semua, saudara-saudara. Makanya disebutkan tadi sini kita dibaptis di dalam kematiannya, ayat yang ketiga. Dan ayat yang keempat, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Jadi makanya baptisan itu nggak boleh airnya sedikit, harus selam seperti Tuhan Yesus diselamkan. Injil Matius, Yohanes Pembaptis bertanya, semestinya Tuhan, bukan aku yang membaptis, tapi akulah yang dibaptis. Tapi Tuhan membilang, dengan demikian Tuhan memberikan teladan atau menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi salah satu melakukan kehendak Allah adalah baptisan. Kita banyak kali, Tuhan aku mau melakukan kehendak-Mu, Tuhan aku mau melakukan kehendak-Mu, tapi dibaptis tidak mau. Bagaimana bisa melakukan, saudara? Coba kita lihat ayat pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga. Jadi nanti saudara-saudara yang belum dibaptis akan ada penataran baptisan. Setelah itu kita nanti bikin waktunya untuk saudara-saudara dikuburkan, tapi matikan dulu dosanya, ya. Matius pasal yang ketiga. Ya, ayat yang ke-13 kita baca bersama-sama. Ayat 13, 1, 2, 3. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Terus, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Terus, lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Jadi baptisan itu menggenapkan kehendak Allah, seluruh kehendak Allah. Enggak baptisan, salah satu tidak menggenapkan kehendak Allah, saudara-saudara. Dan sangat luar biasa, saudara-saudara. Kalau kita dibaptis, jadi orang yang sudah dibaptis, baptis salam, baru ada pengakuan, inilah anakku yang kukasihi. Orang yang belum dibaptis salam belum diakui sebagai anak. Walaupun bilang Bapak engkau baik, nyanyi terus Bapak yang baik. Nah, kalau belum dibaptis belum ada pengakuan, saudara-saudara. Setelah Yesus dibaptis, lalu kita lihat ayat yang ke-16, sampai 17, 16 dan 17, 1, 2, 3. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi nanti saudara-saudara, kalau kita mati bersama dengan Kristus, dikuburkan bersama dengan Kristus, kita dibaptis bersama dengan Kristus, saudara-saudara, ada 4 hal yang kita lihat. Langit terbuka. Wah, ini langit terbuka itu mengerti kita perkara-perkara sorga. Kalau baptisan kita enggak baptisan Tuhan Yesus, tidak mengerti kita. Sorga itu bagi kita perkara rohani, itu bagi kita kebodohan itu. Manusia duniawi kemarin di 1 Korintus, nggak ngerti dia, ya. Tapi kalau sudah kita dibaptis, baru terbuka langit, mengerti kita hal-hal rohani. Oh, ini mengerti kita bagaimana enak berdoa, terbuka, saudara-saudara.
Ya kalau nggak dibuat nggak ngerti. Coba kita tengok orang nggak baptisannya benar, nggak ngerti, saudara-saudara. Ya, yang kedua, apalagi kalau kita dibaptis seperti dengan Kristus, Roh Allah, ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ya, dia di satu saat akan dipenuhkan oleh Roh Kudus. Ya, itu yang kedua. Asal baptisannya jelas. Jadi jangan baptisannya menurut buku yang lain, harus menurut Alkitab, harus sesuai firman Tuhan. Saudara-saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, apalagi saudara-saudara, diakui. Ya, diakui oleh Tuhan, inilah anak yang kukasihi. Diakui kita sebagai anak Allah, anak-anak Tuhan. Ya, diakui saudara-saudara. Makanya saudara, surat baptisannya jangan dibuang. Nanti menikah ditanya, ya. Jadi surat baptisan saudara jangan dibuang. Kapan penting disimpan. Saat menikah nanti akan ditanya di organisasi kita, lengkap itu kalau menikah, mana surat baptisanmu, bawa kau di organisasi ini. Disimpan saudara-saudara. Ya, disimpan itu. Jadi kita diakui sebagai anak yang kukasihi. Ya, kita diakui sebagai anak yang dikasihi. Indah sekali kalau mau kita dibaptiskan, mati bersama dengan Kristus. Yang keempat, apalagi? Ya, kepadanya lah aku berkenan. Wah, 4 ini saudara-saudara. Makanya saudara-saudara yang belum baptisan, ayo minta. Ya, jangan dipaksa, dari hati kita. Seperti Tuhan Yesus minta kepada Yohanes Pembaptis. Baptiskanlah aku, katanya kepada Yohanes Pembaptis. Ada 4 kita dapatkan. Langit terbuka, Roh Allah turun. Yang ketiga, kita diakui sebagai anak Allah, dan kita diakui sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan. Makanya harus saudara-saudara sekalian, ya. Inilah jejak pertama, jejak kematian. PA kemarin saya sebutkan lebih dalam lagi. Jejak kematian itu adalah kita sengsara tapi tidak berbuat dosa. Ini setelah baptisan ini. Sengsara tapi nggak berbuat dosa. Wah, itulah jejak kematian, saudara-saudara. Sengsara, ya. Hidup di dunia ini kan tidak boleh kita mengelak sengsara. Pasti sengsara. Nggak boleh, aduh saya maunya nggak sengsara. Di dunia ini sengsara. Di dunia ini tempat sengsara. Nggak bisa kita ganti-ganti itu. Memang sengsara. Cuma bedanya kita, saudara-saudara, orang dunia sengsara dilanjutkan dengan berbuat dosa. Sengsara terus berdosa, terus berdosa. Kita beda. Bedanya kita sengsara tapi tidak berbuat dosa. Inilah jejaknya Tuhan Yesus. Kalau sengsara, ayat kan mengatakan hidup di dunia ini sengsara, saudara-saudara. Ya, bukankah manusia hidup di bumi ini bergumul? Ayub itu ya, sengsara. Ya, nggak ada tempat di dunia enak. Coba tanya aja, kalau dia buangnya banyak enak? Enggak, sengsara juga. Ya, sengsara juga, saudara-saudara. Coba kita tengok. Saya kemarin pergi ke dokter, dalam hati juga, ya, dokter ini sakit juga ya. Pasien terus datang, memang hitungan uang banyak. Pulanglah dia jam 10 nanti. Ya, belum ngurus anak, belum ngurus ini. Dalam hatiku, sakit juga jadi dokter terus melupa. Besok lagi udah datang lagi. Nggak ada yang enak. Kita yang pikir, kalau dokter enak. Nah, kita bilang, kalau jadi polisi enak. Tengok teman saya polisi, harus pel lagi, pel hari ini, tinggalkan ini. Dulu saya pikir kalau bidan itu enak, bajunya putih, pakai baju putih, wah enak kali jadi bidan itu. Rupanya enggak juga. Ya, wah jadi pendeta enak, enggak juga. Semua harus sengsara. Siapa lagi kita bilang enggak sengsara? Jadi bos, wah mungkin jadi bos. Enggak, dia ngomong-ngomong macam-macam. Jangankan itu, jadi presiden juga enggak enak, banyak sengsara. Kita enggak bisa mengelak, makanya nyanyian Pesalo itu enggak bisa mengelak kita sengsara. Ya, cuma dalam sengsara ini satu hal supaya sengsara kita bernilai tinggi, supaya sengsara kita tinggi nilainya. Apa itu? Saat sengsara jangan berbuat dosa. Itu saja, saudara-saudara. Ayub, coba dibantu. Ayub, ya manusia di dunia ini singkat dan bergumul, itu artinya sengsara, saudara-saudara. Ya, nggak bisa kita elak itu. Tapi jejaknya Tuhan sudah mengatakan seperti diteladankan Tuhan. Sejak dari lahirnya sampai matinya tidak pernah berubah, selalu ada sengsara-sengsara. Cuma membedakan Yesus dalam sengsara tidak berdosa, saudara-saudara ya. Mari pasal 14 dari Ayub, 14 ayat pasal 14 Ayub ayat 1. Ya,
Kita baca saudara-saudara. Iya, 14 ayat 1. 1, 2, 3. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Terus, seperti bunga ia berkembang layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Coba, inilah manusia sudah bergumul, gelisah. Itu hidup di dunia, saudara-saudara. Bergumul, gelisah, sengsara hidup di dunia ini. Ya, makanya kita tidak usah saudara-saudara. Kita tekadkan aja, ya udah memang sengsara ya saya alami hari ini, besok saya alami. Cuma membuat saya berbeda saat sengsara saya tidak berbuat dosa. Ya, bahkan saudara, Tuhan katakan ketika kita sengsara banyak berdoa. Ya, air mata sengsara, air mata kita ditampung oleh Tuhan. Apa ini sudah? Saat sengsara kita nggak berdosa banyak berseru sama Tuhan. Coba Mazmur berapa itu air mataku ditampung 90 atau berapa coba? Ya. Jadi saat kita mengalami sengsara kadang-kadang mau berdosa, jangan, lebih baik saat sengsara menyembah Tuhan, memuji Tuhan, percaya bahwa kesengsaraan sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan. Siapa dapat? 56 ya. Coba ya, terima kasih. Mazmur 56 saudara-saudara. Ya. Ayat yang ke-9. Terima kasih, kita baca saudara-saudara. Ya. 56 ayat yang ke-9, baca bersama-sama 1, 2, 3. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kimbanmu. Bukankah semuanya telah engkau daftarkan? Terus, maka musuh akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Coba saudara-saudara, sengsara kita Tuhan yang hitung, berarti Tuhan bawa itu. Ini hari ini sengsara. Ya, tapi ayat membilang Tuhan menghitung air mata kau taruh di dalam kimba, semua didaftarkan oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, jejak yang pertama yang harus kita ikuti adalah jejak kematian. Ya, jejak sengsara. Sengsara bersama dengan Kristus. Ya, kita lihat Yesus lahirnya sengsara, saudara-saudara. Mungkin sepanjang zaman waktu itu sebaya dengan Tuhan Yesus, tidak ada orang begitu mau lahir ditolak di mana-mana. Di rumah di sini, oh nggak muat, pergi lagi ke tempat sana. Aku mau melahirkan, katanya, oh nggak ada tempat. Nggak ada tempat, saudara-saudara. Masa nggak ada satu orang pun berbelas kasihan? Oh iya ya, mau melahirkan, udahlah, numpanglah di rumahku. Nggak ada orang punya sosial yang tinggi. Udah, adanya di kandang lah. Coba, saudara-saudara. Udah lahir, lama-lama dikejar, ya, mau dibunuh, pergi lagi ke Mesir. Banyak kali mulai dari lahir terus sampai matinya. Sengsara. Nah, jejak inilah harus kita ikuti. Maka saya selalu ulangi, pelajaran pertama bagi orang yang diselamatkan itu adalah pengalaman sengsara. Orang selamat harus diajari tentang sengsara. Kalau enggak, orang selamat ini nanti saudara-saudara akan meninggalkan Tuhan. Bahkan orang selamat ini satu saat akan enggak percaya sama Tuhan, saudara-saudara. Ya, di ayat yang lain berkata saudara-saudara, mereka menghujat Tuhan. Di Wahyu banyak nanti menghujat Tuhan. Kenapa? Karena orang selamat enggak diajari untuk mengikut Tuhan Yesus. Pengalaman sengsara, saudara-saudara. Jadi wajib kita, ya, anak-anak kita ajar. Jangan salah ajaran kita dengan ajaran Tuhan. Kita sok-sok tahu Tuhan mengajari kita, ayo ajar sengsara. Kita ajar anak kita mewah-mewah, saudara-saudara. Ya, saya melihat banyak hancur-hancuran. Kalau beli mainan sama anaknya, mobil ini, mobil itu, aduh, saudara-saudara. Ya, kalau ada, kalau enggak, coba harus mengikuti di sekolah. Sepatu kawannya merek begini, dia harus begitu. Ini susah ini, saudara-saudara. Tapi kita ajari, ayo sengsara. Karena gak ada jalan lain, saudara-saudara. Ya, teladan Tuhan jejaknya darah. Kalau kami dulu di sekolah disebutkan, jejaknya Tuhan darah penderitaan. Kalau kuat engkau dalam penderitaan,
pasti satu saat engkau dibangkitkan dan dipermuliakan. Belajar. Ya, kalau di gereja-gereja kan gak diajari, ayo kita hebat, so hebat. Enggak, di pengajaran kita diajari, saudara-saudara. Ya, ketika saya mau khotbah di tempat gereja yang lain, apa kata pendeta? Amang, unang dami tahun kapan penderitaan ada ngasusah jematon katanya. Unang tarik tidak ingat tu pengorbanan katanya, jematon susah-susah. Mana bisa berubah, saudara-saudara? Kita harus sengsara. Kalau kita masuk di jejak sengsara ini, pasti satu saat kita akan masuk kebangkitan dan dipermuliakan. Kalau sengsara ini nggak dilatih, sukar kita, saudara-saudara. Di rumah tangga kita, coba di rumah tangga kita nggak mau sengsara, suami maunya begini atau istri maunya enak saja, kacau rumah tangga. Tapi kalau sama-sama, udahlah kita harus ikuti sengsara. Berkali-kali saya bersaksi bagaimana rumah tangga kami tahun-tahun yang dulu menikah tahun 90 terus sampai sekarang. Banyak pengalaman sengsara, saudara-saudara. Tapi sengsara kita satu hal saja, jangan berbuat dosa, jangan berbuat dosa. Ya, supaya nilainya tinggi. Ya, orang di luar sana sengsara tapi berdosa. Apa saja nanti kita lihat kesengsaraan karena akhir zaman membilang masa yang sukar. Masa yang sukar. Coba kita ikuti. Udahlah, memang masa yang sukar. Ya, cuma satu saja, nggak berdosa saya. Di masa yang sukar jangan berdosa. Seumpama nanti, aduh nggak boleh lagi beli begini, nggak usah kita nipu-nipu, nggak boleh begini. Nanti kita lihat, ya sekarang ini mau beli beli pertalite harus pakai aplikasi. Udah kita ikuti aja semua, nggak usah kita berontak, ikuti saja semua. Ya, tidak berdosa kita saat sengsara. Itu saja. Sengsara harus, saudara-saudara. 1 Petrus sudah kita baca kemarin, tapi kita ulangi lagi 1 Petrus. Harus mengikuti jejaknya Tuhan Yesus, saudara-saudara. 1 Petrus pasal yang kedua. Sengsara. Ya. Masih ingat kita, mungkin zaman sekarang nggak ada lagi. Kalau saya dulu sekolah, ada itu pepatah di sekolah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Dulu kan ada tulisan dengan itu, tulisan bagus, mereng-mereng bagus. Berenang-renang ke hulu, berenang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kan itu bagus, saudara-saudara. Sekarang anak-anak sekarang beda lagi. Di zaman kita dulu itu kak, tulisannya harus bagus, saudara-saudara. Ya, itu di dunia ini. Tapi di Alkitab kita mengajari saudara-saudara sengsara, ya, mengikuti jejaknya Tuhan Yesus. 1 Petrus pasal yang kedua, ya, 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21. Ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21, 1, 2, 3. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Terus, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Nah, inilah teladannya. Ya, Yesus memberikan teladan bagi kita, yaitu menderita. Ya, Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan. Jadi teladan Yesus apa, saudara-saudara ini? Teladan penderitaan. Ya, teladan penderitaan yang ditinggalkan Tuhan. Ya, kalau ditengok murid-muridnya, kasihan pula murid-muridnya berapa tahun ikut Tuhan Yesus, nggak belikan satu bidang tanah pun. Padahal bagi Tuhan untuk mendapat uang gampang kali, saudara-saudara. Mancing di ikan aja bisa ada uang. Masih kita ingat itu murid-muridnya ditagih beban pajak bait Allah, harus bayar. Yesus nggak punya uang. Lalu disuruh muridnya, ayo pancing ikan. Nanti buka di mulutnya itu ada uang. Bayar pajak kita. Gampang kali bagi Tuhan untuk mendatangkan uang. Ya, Petrus gagal satu malam. Siang itu, ayo tebarkan jalamu. Penuh satu perahu. Bagi Tuhan gak sulit, saudara-saudara. Gak sulitlah cari uang bagi Tuhan.
Ya, tapi Tuhan nggak meninggalkan teladan kemewahan kepada muridnya. Kalau mau Tuhan gampang kali beli satu hektar, nanti murid-murid bangun di sini sekolah, bangun gereja besar. Enggak satu tanah pun. Bahkan matinya pun kuburannya kuburan pinjam. Nggak sempat, aduh mau mati aku nanti siapkan dulu kuburanku ya. Ini kan Tuhan sudah tahu, sudah diperingatkan berkali-kali ya, nanti aku disalibkan, aku terus berkali-kali. Nggak dibilang murid, nanti kalau aku mati siapkan kuburanku ya. Nggak dipersiapkan, saudara-saudara. Ya, itulah Tuhan. Ya, sengsara, saudara-saudara. Cuma satu hal, sengsara tidak berbuat dosa. Kita sudah sengsara terus berbuat dosa. Sengsara kita bernilai rendah, saudara-saudara. Tapi supaya sengsara kita bernilai tinggi, sama nilainya seperti Kristus, ayo sengsara tidak berbuat dosa. Saat sengsara jaga mulut, saat sengsara jangan membalas, saudara-saudara. Ya, kalau saya bilang 3 ini, saat sengsara jaga tindakan kita. Itu namanya tidak berbuat dosa. Jaga tindakan kita. Kita kan berbuat salah, sudah sengsara kita bertindak aneh-aneh. Ya, gara-gara si anulah tindakan kita aneh-aneh kalau kita sengsara. Yang kedua, jaga mulut kita. Jaga mulut, jangan gosip, jangan ngomongin orang, saudara-saudara. Saat sengsara, ya, jaga tindakan kita, jaga mulut kita. Yang ketiga, jaga hati kita, jangan ngancam. Kita diam-diam nanti ya, kalau kau pas nanti kena kau sengsara barulah kau tahu. Ngancam hati kita, pas dia sengsara, habis-habisan kita sikat dia, saudara-saudara. Saat sengsara, jaga tindakan kita, jaga perkataan kita, dan jaga hati kita. Itu aman sekali, saudara-saudara. Yesus juga jaga. Ya, murid yang terpercaya mengkhianati dia jaga, saudara-saudara. Ya, jaga hati, jaga tindakan, jaga ucapan. Ya, itu Tuhan jaga, saudara-saudara. Inilah jalan, ya, jejak yang harus kita ikuti. Jalan kematian, jejak penderitaan. Kalau sudah tamat penderitaannya, saudara-saudara, ini selalu pelajaran guru kami. Kalau sudah kau tamat, katanya, kalau sudah tamat kau saat makan ubi tidak bersungut-sungut lagi, udah tamat ujian makan ubi nggak lagi samamu, katanya. Itu kata guru kami. Kalau sudah tamat kau masalah uang sedikit, uang banyak, nggak terpengaruh hidupmu, kau nggak diuji lagi masalah keuangan. Tapi kalau belum tamat, masalah makan aja nggak tamat, besok datang lagi ujian masalah makan, terus masalah makan aja nggak tamat-tamat, saudara-saudara. Sampai tamat, ya, sampai tamat. Dikasih makan apa saja udah tamat, udahlah apapun bagi saya masalah makanan tidak pernah diperbincangkan. Tamat kita, saudara-saudara. Masalah uang pun nggak jadi masalah kita, sudah tamat kita masalah keuangan. Punya uang puji Tuhan, nggak punya uang juga puji Tuhan. Udah tamat kita. Nggak ada lagi ujian tentang uang. Coba di sekolah, kalau belum tamat, ulangi lagi ujiannya. Ulang lagi ujiannya sampai tamat. Nah, demikian kita, saudara-saudara. Diizinkan Tuhan banyak pengalaman sengsara sampai kita tamat, nilai kita bagus. Ya, dalam masalah makanan dinilai Tuhan, ini sudah tamat ini. Diuji masalah makanan nggak terpengaruh. Diuji lagi masalah keuangan juga nggak terpengaruh. Tamat kita. Ya, saudara-saudara, semua kita. Jadi sengsara-sengsara itu sampai nilai sengsara kita bernilai tinggi. Sampai bernilai tinggi, saudara-saudara. Itulah yang satu saat disebutkan, sama kita dengan kesengsaraan Kristus, maka kita dipermuliakan bersama dengan Kristus. Rasul Paulus mengatakan, yang kurindukan adalah sama dengan penderitaan Kristus. Supaya apa? Supaya aku dipermuliakan bersama dengan Kristus. Bisa di Ibrani mungkin dicari itu ya. Itu yang kurindukan, Filipi atau Filipi. Itu yang kurindukan, kata Rasul Paulus. Rasul Paulus gak rindu, aduh uangku banyak, hartaku banyak. Enggak. Yang kurindukan. Coba dibantu saya di Filipi kalau masalah itu ya. Yang kurindukan, saudara-saudara, menjadi sama dengan penderitaan Kristus supaya saya juga dipermuliakan. Nah, ini sengsara yang bernilai tinggi. Sengsara tidak berbuat dosa, sengsara tidak berdosa. Filipi ya, iya terima kasih. Sekira begitu ya, Filipi, saudara-saudara. Itu yang kurindukan.
Ada kalimatnya itu ya. Ku kehendaki. Ya, kita baca saudara-saudara. Filipi pasal yang ketiga. Ya, Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Baca bersama-sama 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, terus supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Coba, hebat kali ini kehendak atau kerinduan. Terjemahan bebasnya itu kerinduan dari Rasul Paulus, ya, bersekutu dalam penderitaannya. Ya, Rasul Paulus bisa lakukan apa saja kalau dia bermewah-mewah, dia seorang pandai, punya keterampilan, punya apa saja saudara-saudara. Tapi yang dibilang, aku rindu menderita bersama dengan Kristus, supaya aku juga akhirnya dibangkitkan dan dipermuliakan bersama dengan Kristus. Pelajaran penderitaan ini semua saudara-saudara, ya, harus kita ikuti. Menderita tapi tidak berbuat dosa. Menderita tidak berbuat dosa. Bisa saja menderita kita oleh tetangga. Pengalaman kita, bagaimana kita tetangga buat kita, jangan berbuat dosa. Ya, menderita oleh teman kita, si kita teman hamba Tuhan itu menderita, aku juga udah jangan berbuat dosa. Nggak usah kita tanya, entah siapapun membuat penderitaan. Kalau Tuhan Yesus, siapa yang membuat dia menderita? Ya, imam-imam, ahli Taurat, bukan orang-orang jauh sana, saudara-saudara. Ya, murid-muridnya dan seterusnya. Ya, kadang-kadang untuk diizinkan Tuhan membuat kita menderita bukan jauh-jauh. Guru kami selalu bilang untuk menempa kita, ya, untuk menempa, karena ini nanti mengenai pelita emas, untuk menempa pelita emas, palunya, apa namanya ini, pukul-pukulnya nggak dikirim dari jauh, dekat-dekat di situ. Kalau 1 meter pukul-pukulnya untuk menempa pelita emas ini nggak bisa, harus yang dekat-dekat. Makanya guru kami dulu bilang, yang menempa kalian, yang membuat kita sengsara nggak jauh-jauh, yang dekat kitanya, yang dekat kita yang membuat kita sengsara. Ya, Mazmur Daud membilang yang sama-sama aku di bait Allah. Coba di Mazmur berapa itu? Sama-sama kami ke bait Allah, tapi dia yang selalu membuat menderita, dia selalu membuat menderita. Coba, hebat kali loh saudara-saudara. Ya, nggak mungkin dari Amerika membuat kita menderita. Yang dekat-dekat kita lah saudara-saudara. Bisa saja anak, bisa saja istri, bisa saja tetangga, bisa saja pemilih. Diizinkan Tuhan. Ya, yang sama-sama kami berjalan ke bait Allah, katanya ya. Itu seringkali membuat menderita. Tapi pemazmur selalu bilang, apapun yang membuat dia menderita, dia juga jaga selalu tidak berbuat dosa. Pemazmur itu hebatnya sangat begitu, saudara-saudara. Dia yang bersama-sama kami ke bait Allah, katanya ya. Nanti kalau nggak saudara tak dapat, bisa saudara cari nanti di rumah. Yang dekat-dekat kita, seperti Tuhan Yesus, yang membuat dia menderita bukan siapa-siapa, saudara-saudara. Ahli Taurat lah, imam-imam, seharusnya itu temannya untuk melayani. Tapi itu yang selalu membuat Tuhan Yesus disembuhkan orang hari Sabat. Salah, saudara-saudara. Ya, selalu cari salah. Yesus menderita. Ya, dia sahabatku yang sama-sama kami ke bait Allah, katanya saudara-saudara. Ya, tapi dialah yang membuat banyak penderitaan di dalam hidupnya. Ya, tapi satu catatan selalu saudara-saudara, apapun penderitaannya tidak berbuat dosa. Ini pelajaran bagi kita. Ini jejaknya Tuhan Yesus. Ya, kalau Yesus lakukan ini sangat luar biasa saudara-saudara. Ya. Atau dulu yang dialami oleh pemazmur, Mazmur 69 dulu kita baca. Ya. Banyak pembenci tanpa alasan, ini kan menderita saudara-saudara. Terlalu banyak orang memusuhi aku tanpa sebab. Aduh, banyak kali penderitaan pemazmur ini. 69 ya, ayat 5. Ya, Mazmur 69 ayat yang ke-5. Pemazmur ini juga sangat luar biasa saudara-saudara. Ya, ayat yang ke-5 kita baca 1, 2, 3.
Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Coba, sengsara lah begini, saudara. Sengsara betul, ya. Sengsara, pembenci tanpa alasan. Dibenci orang kita tanpa alasan. Nah, ini hebat kali ini, ya. Lebih banyak dari rambutku, terlalu besar jumlahnya, nggak bisa kuhitung, katanya. Mereka memusuhi aku tanpa sebab, disuruh mengembalikan apa yang tidak kurampas. Tapi gimana supaya pemazmur yang menderita ini tidak berdosa? Dilihat ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Jadi kita seringkali kalau ada pengalaman-pengalaman penderitaan, supaya penderitaan kita bernilai tinggi, nah sama seperti Tuhan Yesus, ya, pola itu gak berubah, saudara. Ayat yang ke-14 kita lanjut. Ayat 14, 1, 2, 3. Tetapi aku berdoa kepadamu, ya Tuhan, pada waktu engkau berkenan, ya Allah, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Jadi ketika dia gak bisa terhitung kesukarannya, kesusahannya, ya, masalah-masalah yang begitu mengalami kesukaran oleh pemazmur ini, supaya dia tidak berdosa, berdoa. Ya, makanya kalau kita tengok Tuhan Yesus, kenapa ya Tuhan Yesus pagi-pagi benar udah berdoa, ya, malam-malam dia berdoa. Ngapain? Kita kadang-kadang kan begitu. Ngapain? Masih subuh, masih gelap-gelap, udah pergi dia berdoa, kadang-kadang sendiri. Malam-malam dia tinggalkan muridnya, dia berdoa. Ngapain? Karena melihat kesukaran-kesukaran, sengsara-sengsara yang dialami, supaya dijaga oleh Tuhan. Saat sengsara jangan saya berdosa. Ya, coba kita tengok, Yesus banyak kali sengsara, tapi supaya pengalaman sengsara itu tidak dia berdosa, dia berdoa. Dia berdoa. Pagi-pagi dia sudah berdoa, Tuhan hari ini saya nggak tahu dari mana yang membuat sengsara ini. Ya, kuatkan saya. Malam-malam lagi dia pergi ke tempat yang sunyi, dia berdoa. Berdoa. Supaya apa? Sengsara itu, pengalaman sengsara jangan dia berbuat dosa. Ini penting, saudara-saudara. Karena kita berada di hari-hari terakhir ini, kita sedang menghadapi hari-hari yang banyak kesengsaraan. Ya, kita banyak mengalami hal-hal sengsara. Selalu firman Allah berkata, jangan berbuat dosa. Kalau sengsara kita tidak berbuat dosa, pasti satu saat kita mengalami kebangkitan. Kita dibangkitkan. Kata kebangkitan ini sangat luar biasa, saudara. Bukan berarti nanti kita rasa kebangkitan ini sangat indah sekali. Ya, nanti pengalaman kebangkitan, kita merasakan pelayanan imam besar. Nanti di Kolose itu, saudara-saudara. Ya, ketika kita sudah dalam sengsara tidak berbuat dosa, ya, jaga tindakan kita, jaga mulut kita, jaga hati kita, kita nanti akan melihat pelayanan imam besar untuk mendoakan kita. Ya, demikian juga pelayanan imam besar akan terus menuntun kita sampai ke ruangan maha suci melewati tabir. Oh, itu sangat indah, saudara-saudara. Nah, itulah sebabnya mari sama-sama, ya. Sedikit dulu Kolose, nanti kita masih beberapa khotbah ke depan. Ada 3 langkah jejak yang diberikan oleh Kristus. Kolose pasal yang ketiga, sedikit lagi kita sabar. Pasal yang ketiga, saudara-saudara, ada 3 ini, ya, 3 jejak Kristus diberikan bagi kita. Kolose pasal yang ketiga. Ya, yang pertama adalah jejak kematian. Itu ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Ya, Kolose 3 ayat yang ketiga, kita baca bersama. 1, 2, 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu terus bersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Inilah jejak pertama, jejak kematian bersama dengan Kristus. Kita mati bersama dengan Kristus. Hasilnya hidup kita, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Inilah hebatnya, saudara-saudara. Kalau kita mati bersama dengan Kristus, hidup kita itu sudah di tangannya Kristus.
hidup kita tersembunyi. Hidup kita tersembunyi itu artinya kita dipelihara secara ajaib, dilindungi, dibela oleh Tuhan. Ya, inilah hidup yang tersembunyi, saudara-saudara. Orang benar itu hidupnya tersembunyi di hadapan Allah. Ya, besok akan kita pelajari lagi. Ada lagi yang jejak yang kedua. Jejak yang kedua adalah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Pasal 3 ayat 1. Pasal 3 ayat 1. Pasal 3 ayat 1 kita ulangi baca 1, 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi nanti dalam kuasa kebangkitan kita bertemu dengan Kristus sebagai imam besar yang duduk di sebelah kanan Allah. Jadi kebangkitan ini sangat luar biasa. Kita merasakan pelayanan imam besar di dalam kehidupan kita. Terakhir adalah jejak kemuliaan, ayat yang keempat. Ayat yang keempat ya. Ayat yang keempat 1, 2, 3. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jejak kemuliaan terakhir, saudara-saudara. Ya. Dan inilah harus kita pelajari. Tentu saudara, banyak kita berdoa ya, menyampaikan firman supaya saudara juga dapat pengertian yang baik, saudara-saudara. Jadi jejak ini harus kita ikuti. Nanti tamat pelajaran jejak ada satu lagi ya, mengikuti suaranya. Mengikuti jejaknya aja berapa lama ini nanti ya. Setelah mengikuti jejaknya nggak cukup ya, harus mengikuti suaranya lagi, saudara-saudara. Ya, jadi makanya nggak cukup hanya udah yang penting aku selamat, yang penting aku selamat, nggak bisa, saudara-saudara. Ya, Lot sudah selamat, diselamatkan dari Sodom Gomora, ya, diselamatkan istrinya, diselamatkan anak-anaknya. Tapi karena nggak mengikut jejak Tuhan, makanya ini peringatan bagi kita. Itu sudah selamat, ya, istri Lot dipegang oleh malaikat, ayo cepat-cepat Sodom Gomora, ayo pegang anak-anaknya, selamat. Selamat, saudara-saudara. Tetapi karena gak mau ikut jejaknya Tuhan, Tuhan bilang, ayo larikan dirimu ke sana, ke bukit sana. Banyak kali permintaan, banyak kali usul. Ayo cepat lari, jangan menoleh ke belakang. Menoleh, inilah mengikut gak beres. Pengikutan kalau gak mengikuti jejak Tuhan, itu seperti nasib Lot bersama anak-anaknya. Ya, hancur-hancuran. Lot itu sudah pemberita kebenaran loh, saudara. Lot itu sudah orang benar, sudah pemberita kebenaran. Tapi kalau nggak mengikuti jejaknya Tuhan, habis. Istrinya binasa, anaknya binasa, saudara-saudara sekalian. Makanya mari kita mengikuti jejak Tuhan dengan bagus-bagus, terutama jejak penderitaan. Apapun penderitaan saudara hari-hari ini, satu saja, saya menderita, tapi saya tidak berdosa. Tuhan memberkati kita, kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Pemain musik datang ke depan. Ku cinta kau Yesus. Kita naikkan pujian ini, mempersiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Ku cinta kau Yesus, dari nyanyian rohani 205. Kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Mau bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Dari hati kita mengatakan kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, Dia lebih dahulu mencintai kita.
ku selalu merasakan besertaku. Apa yang patut kuucapkan sebagai terima kasih? Hanya kata sederhana, hanya kata sederhana. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau, ku cinta Tuhan segenap hati. Di jalanku ku inginkan kasih-Mu menyertaiku. Dan yang aku dapat bersatu di bawah kaki-Mu. Dalam doa ku bisikkan kepadamu, ku cinta Kau. Angkat tanganmu, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau, ku di jalanku ku inginkan kasih-Mu menyertai. Jangan ada yang dapat memisahkan, jangan ada hal yang dapat memisahkan aku darimu. Karena tiada mungkin ku hidup tanpa-Mu. Ku cinta, sekali lagi dengan hati kita ku cinta Kau. Ku cinta Kau. Turunkan tanganmu, percaya kita, katakan kepada Tuhan, biar menderita sengsara, Dia memberikan teladan sengsara bagi kita. Apapun sengsara kita hari ini, satu hal, jangan berdosa, banyak berdoa. Jangan ada hal yang dapat memisahkan aku darimu. Karena tiada mungkin ku hidup tanpa-Mu.
telah bersama dengan Tuhan, kami akan dipermuliakan bersama Engkau Tuhan. Penderitaan sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang Kau sediakan. Berikan teladan sengsara bagi kami, bukan teladan kemewahan, tapi teladan sengsara kehidupan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mampukan kami Tuhan untuk memperhatikan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan. Kami bersyukur kekuatan itu datang dari Tuhan. Dari kekuatan daging kami tidak mampu. Tapi kekuatan dari Tuhan itulah memampukan kami. Terima kasih Tuhan, tersedia tubuh dan darah-Mu. Engkau rela sengsara, rela mati untuk memberikan kehidupan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur, kami terima tubuh dan darah-Mu dengan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk saudara-saudara, kita terima perjamuan kudus dengan iman percaya kita. Masih kita naikkan pujian ini. Bila aku merenungkan perjalanan kehidupan, ku selalu merasakan hidup di dalam kebenaran. Mampukan kami sesuai dengan firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kesengsaraan yang sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Kau sediakan bagi kami. Kami bersyukur, obatlah roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah-Mu Tuhan. Menjadi kehidupan bagi kami, jaminan kehidupan kami sejak sekarang ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu, biarlah Engkau nyatakan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, saudara angkat tinggi-tinggi ke tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Saudara angkat darah Kristus. Percaya kita apapun masalah saudara, letakkan tangan kiri saudara di dada saudara. Ingat keluarga kita, ingat anak-anak kita, pemilik kita, agar mereka diselamatkan oleh Tuhan. Angkat darah Kristus, dengarkan firman Allah. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sukar ini, apapun yang sedang kami alami, satu hal yang Tuhan minta, kami tidak berdosa, justru banyak berdoa, banyak menyembah-Mu Tuhan. Kami melihat pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami berikan persembahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berikan persembahan kita. Mempelai Tuhan pasti menang. Kita naikkan pujian ini, kita berikan persembahan kita. Mempelai Tuhan pasti menang. Kita berikan persembahan kita. Ibadah kita tetap sebagaimana biasa. Ada di sana, ada firman.
Kembali kami bersyukur Tuhan dengarkan semua seruan doa kami. Pada siang hari ini kami sudah ada di hadirat Tuhan. Apapun masalah-masalah yang ada dalam hidup kami taruh di dalam tangan Tuhan. Engkau menyelesaikan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu yang selalu membekali kami agar kami hidup sesuai dengan tuntunan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami di hari-hari lalu, diberkati siang ini seterusnya. Berkat Tuhan tidak berkesudahan bagi kami. Kami bersyukur, berdoa bagi teman-teman kami yang tidak hadir. Tuhan jamah mereka, apapun alasan mereka. Jika sakit, Engkau sembuhkan, Engkau tolong mereka Bapa. Kami rindu, kami selalu berada di hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Sepanjang minggu ini, jauhkan dari mara bahaya, dari tangan jahat, dari kecelakaan, dari bencana alam. Perlindungan Tuhan sempurna bagi kami. Baik kami di rumah, di luar rumah, kemanapun kami berada. Engkaulah selalu menuntun kami Tuhan. Berkati kami dan jadikan kami menjadi berkat, baik melalui perkataan kami, perbuatan kami ya Tuhan Yesus. Kau berkati kami, setiap usaha kami berkati. Anak-anak kami berkati di bangku sekolah mereka yang sudah bekerja. Terus berlimpah berkat-Mu ya Tuhan. Dan pakai mereka menjadi saksi di tengah pekerjaan mereka. Kami berdoa buat para hamba-hamba Tuhan. Mampukan kami untuk selalu sesuai dengan firman-Mu. Gereja Pantekosta Tabernakel berkati dari pengurus pusat, wilayah, daerah semuanya ya Tuhan Yesus. Negara ini berikan negara damai sejahtera, di dalamnya kami boleh melayani Engkau ya Tuhan. Tetangga kami ini dalam bulan ini proses melahirkan, mudahkan Tuhan, nyatakan kuasa-Mu buat mereka menjadi tetangga yang baik. Engkau selalu menolong mereka Tuhan. Orang tua kami di masa tuanya, teguhkan iman mereka Bapa. Semua persembahan kami berikan karena iman percaya kami. Tuhan Yesus, siang ini kami datang untuk diberkati oleh Tuhan. Tumpahkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.